Berlatar pada tahun 2600 sebelum Masehi, ada sebuah kota bernama Kandak yang digadang-gadang sebagai kota maju dan berkembang pesat sampai kemunculan seorang raja kejam bernama Raja Ahton yang mengerahkan bala tentaranya dan menjadikan seluruh rakyat Kandak berada dalam penderitaan. Tujuan utama Raja Anhok menjajah adalah untuk mencari Eternium yang menjadi bahan utama pembuatan sebuah mahkota bernama Mahkota Sabak yang disinyalir sebagai sumber kekuatan sihir yang bisa membuat pemakainya memiliki kekuatan tak terkalahkan dan abadi selamanya. Dari semua rakyat Kandak yang pasrah menerima penindasan, ada satu anak bernama Hurut yang memiliki harapan besar untuk menumpas kebatilan, di mana Raja Anhok yang mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan dengan memenggalnya tepat di hadapan seluruh rakyat. Tetapi Hurut pun diselamatkan oleh tetua para dewa yang menganggap jika Hurut adalah orang yang tepat untuk menerima kekuatan para dewa, di mana Hurut akan menjadi sang jagoan yang dijuluki dengan nama Tet Adam yang memiliki kekuatan setara dewa yang mampu meruntuhkan kekuasaan Raja Anhok. Singkat cerita, kita akan dibawa ke masa sekarang di mana Kandak kembali berada dalam tirani karena sebagian besar wilayah dikuasai oleh tentara bayaran internasional, intergeng, dan penjajah asing, sehingga lagi mereka membutuhkan sosok pahlawan seperti Tet Adam untuk membuat Kandak kembali dalam kedamaian. Kita pun akan diperkenalkan pada seorang arkeolog sekaligus buronan bernama Adriana. Ini orangnya bersama dengan Karim, adiknya, dan satu rekannya bernama Ismail yang berhasil mengetahui lokasi mahkota Sabak disimpan karena Adriana memiliki sebuah teori bahwa tujuan intergeng menguasai Kandak adalah untuk mencari mahkota Sabak yang digadang-gadang memiliki kekuatan tak terbatas untuk menjadikan pemakainya menjadi penguasa tak terkalahkan. Berlokasi di sebuah goa yang berada di perbukitan, Adriana dan Ismail akhirnya berhasil menemukan mahkota Sabak yang melayang tepat di antara dua batu. Yang baru saja Adriana mendapatkannya, intergeng tiba-tiba muncul untuk merebut mengambil alih mahkota tersebut. Saat itulah Adriana menemukan mantra yang tertulis pada sebuah batu dan membacanya untuk membangkitkan sang jagoan, yang ketika Adriana menyebutkan pasportnya, tiba-tiba Hurut alias Tet Adam pun bangkit dengan fisik seperti The Rock, di mana dia memiliki beberapa keahlian seperti kecepatan, bisa terbang, dan kebal terhadap peluru, sehingga para tentara Barayan ini pun dibantai habis tak tersisa. Barayan, munyung, baru awal-awal sudah balelo ini sumut. Ismail tewas tertimpa reruntuhan. Adriana dan Karim berhasil membawa mahkota Sabak, sedangkan para tentara bayaran yang bermunculan tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dan Tet Adam benar-benar melakukan pembantaian massal terhadap para tentara bayaran yang memang jahat ini, yang ketika dia sedang ngaliuk atau menoleh pada Adriana, tiba-tiba disinilah kita akan diberitahu bahwa sama seperti Superman, sekuat-kuatnya ciptaan Tuhan pasti memiliki kelemahan. Superman lemah terhadap batu kryptonite, sedangkan Black Adam lemah terhadap Eternium yang merupakan unsur utama pembuatan mahkota Sabak, sehingga perutnya pun sedikit terluka akibat peledak yang berisi Eternium barusan. Sementara Tet Adam dibawa ke rumah Adriana, kita akan beralih ke tempat lain, yaitu markas perkumpulan superhuman atau manusia yang dianggap super tidak pakai mie, di mana kelompok ini menamai diri mereka sebagai Justice Society atau masyarakat keadilan, sehingga ketika ada berita tentang kemunculan manusia super yang membantai tentara di Kandak, membuat orang pemerintahan ini perlu untuk mengirim 4 anggota Justice Society yang masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda.
Kembali ke Ted Adam yang baru ugah bobo alias siuman. Di situ ada Amon, anak kandung Adriana yang sudah tidak punya bapak, di mana mereka semua akan dibuat geleng kepala dengan sikap dan pergerakan Ted Adam yang seenak jidat berjalan menghancurkan dinding rumah orang yang memang taulah dia teh kuat bisa terbang anti peluru. Untuk jalan doang masa atuh cik atau lewat pintu yang sudah disediakan atau pakai jalur normal. Hurut alias Ted Adam pun terbang keluar dan melihat patung dirinya yang dibangun tepat di tengah-tengah kota yang sama seperti dirinya waktu dulu alias di adegan awal tadi. Amon melakukan gerakan yang merupakan simbol dari sebuah harapan. Namun tiba-tiba muncullah para tentara bayaran disusul oleh Adriana yang ketika ketegangan mulai terasa, tiba-tiba saat Ted Adam akan menjatuhkan dua penjahat itulah muncul Justice Society yang terdiri dari 4 manusia super. Ada Dr. Fate sang penyihir, Hawkman sang manusia elang tidak pakai falcon, Cyclone sang pengendali cuaca sekaligus pawang hujan tapi belum pernah ke Mandalika, dan terakhir ada Atom Smasher yang masih duduluran dengan Ant-Man yang tentu saja sama-sama bisa memanipulasi ukuran tubuh. Sementara Cyclone dan Atom Smasher masih bersiap-siap, Hawkman dan Dr. Fate pun turun duluan untuk mencegah Ted Adam membunuh orang-orang jahat seenak jidat, di mana Dr. Fate menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan ilusi sehingga Hawkman punya kesempatan untuk menyerangnya. Giliran Cyclone yang beraksi, dia pun menciptakan angin tornado dan menghempaskan banyak sekali batang besi, pun sama dengan Dr. Fate yang mampu melakukan Kagebunshi no Jutsu. Tetapi itu tak cukup untuk mengalahkan kemarahan Ted Adam yang ketika ledakan terjadi, Atom Smasher pun segera beraksi dan ketika diteriaki seorang pahlawan, Ted Adam seperti tidak terima dan pergi ke reruntuhan istana Raja Ahton, sehingga Adriana dan Justice Society merasa perlu untuk menyusulnya. Sementara Amon dan Karim sendiri akan dibuat terkejut saat melihat Ismail yang ternyata masih hidup, sekaligus mengungkapkan sebuah fakta bahwa Ismail adalah keturunan terakhir Raja Ahton yang sudah lama mencari mahkota sabak. Karena mahkotanya tidak ditemukan, Ismail pun memutuskan untuk menculik Amon, di mana Ted Adam dan Justice Society akhirnya berdamai dan bekerja sama untuk menyelamatkan Amon yang dibawa menggunakan motor terbang. Ted Adam berhasil menangkap motor terbang terakhir yang mendarat tepat di pesawahan di Rarong dekat Sungai Ciulan, yang ternyata Amon dibawa oleh Ismail ke tempat lain, sehingga Ted Adam akhirnya kembali ke Kandak untuk menemui Adriana dan yang lainnya. Dan lagi Ted Adam kembali membuat jengkel si Hawkman ketika dia menjatuhkan dua penjahat untuk mengetahui di mana lokasi Amon diculik, sehingga terjadilah sedikit perkelahian di antara keduanya yang justru secara tak sengaja menemukan mahkota sabak yang Amon sembunyikan di kamarnya. Mereka langsung berangkat menuju tambang tempat Amon diculik, yang mana terjadi sedikit perdebatan ketika Adriana akan menyerahkan mahkota sabak asalkan bisa menyelamatkan nyawa Amon anaknya. Padahal apabila mahkota sabak itu sampai berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ismail yang merupakan keturunan terakhir Raja Anhok, maka akan membangkitkan sosok dari neraka yang akan membuat dunia diambang kehancuran. Karena tambang tersebut merupakan milik Intergang yang dijaga ketat oleh para penjaga yang memiliki teknologi tinggi, Hawkman pun menyusun rencana untuk bisa masuk dengan memberikan tugas untuk masing-masing pahlawan yang ada. Tetapi ya, mentang-mentang Ted Adam memiliki ilmu kadugalan dan sakti mandraguna, dia langsung gas maju tanpa memperdulikan rencana yang berbelit-belit, yang pada akhirnya mereka semua berhasil menemukan Amon yang sedang ditawan di dalam medan energi Eternium, sehingga Ted Adam tidak bisa menembusnya. Pada akhirnya mereka harus merelakan mahkota sabaknya diserahkan, yang ketika Ismail sudah mendapatkannya dan menarik pelatuknya, tiba-tiba
Kekuatan besar yang dimiliki Ted Adam rupanya tidak bisa dikendalikan, terbukti dengan momen barusan saat dia menghancurkan sekitarnya, bahkan membuat Amon terluka sampai tak sadarkan diri, sehingga Ted Adam langsung terbang ke istana Raja Ahton untuk menenangkan diri. Deep talk dan perbincangan mendalam pun terjadi ketika Hawkman menyusulnya, di mana fakta sebenarnya akhirnya akan terungkap ketika Ted Adam yang kita lihat saat ini bukanlah si Hurut, melainkan ayahnya, yang ternyata pada hari di mana Hurut diselamatkan dari pemenggalan, memang dialah yang dipilih oleh para tetua dewa untuk mendapatkan kekuatan Shazam dan menjadi sang jagoan. Namun setelah popularitas Hurut menyebar ke seluruh penjuru Kandak, Raja Ahton pun membantai istri dan ayahnya, sehingga Hurut menyerahkan kekuatan Shazam kepada sang ayah yang saat ini menjadi Ted Adam yang kita lihat dan kita kenal. Ted Adam yang dipenuhi kebencian dan kemurkaan pun tak bisa mengendalikan kekuatannya yang berdampak pada banyaknya rakyat Kandak yang menjadi korban jiwa, sehingga para tetua dewa mengurung Ted Adam selama ribuan tahun sampai Adriana tak sengaja membangkitkannya. Patung yang kita lihat saat ini bukanlah patung dirinya, melainkan patung Hurut, putra tercintanya, yang dengan fakta bahwa kekuatan yang dimilikinya hanya menimbulkan kehancuran, Ted Adam pun memutuskan untuk menyerah dan akan dibawa ke fasilitas rahasia pemerintah untuk dikurung selamanya. Berlokasi di bawah air di sebuah tempat rahasia, Ted Adam akan ditidurkan tanpa bisa mengatakan password untuk melakukan transformasi, yaitu Shazam, tanpa mereka sadari jika kematian Ismail adalah suatu hal yang disengaja, karena dengan kematian akibat kekuatan Ted Adam, jiwa Ismail pun dikirim ke tempat khusus di neraka untuk bertemu langsung dengan salah satu penghuni neraka yang punya izin untuk memberikan kekuatan iblis, asalkan Ismail mengatakan satu kata, yaitu Sabak. Ya, Sabak pun bangkit untuk menguasai dunia seperti mengendalikan perekonomian, mengatur ulang jadwal Piala Dunia, menjadi pemimpin rapat PBB, menguasai Twitter, mengambil alih peran Mark Zuckerberg, menonaktifkan kolom komentar di postingan berbau flexing dan lain-lain, sehingga Justice Society langsung beraksi untuk mencegah hal itu terjadi. Karena kekuatan Sabak terlalu besar, 4 manusia super ini tak sanggup untuk mencegahnya, yang ketika dia akan duduk di singgasana leluhurnya, Dr. Fate langsung menciptakan semacam kubah supaya Hawkman, Cyclone, dan Atom Smasher tidak bisa masuk, karena ternyata Dr. Fate sudah lama sekali memiliki vision atau penglihatan jika Hawkman akan mati dalam pertarungannya melawan Sabak, sehingga beliau memilih untuk mengorbankan dirinya demi nyawa sahabat tercintanya. Sebagai manusia biasa yang mengandalkan kekuatannya hanya dari helm sihir, Dr. Fate jelas tidak sebanding dengan Sabak, namun dia tahu betul siapa orang bisa mengalahkannya, yaitu siapa lagi kalau bukan Ted Adam, yang dengan kekuatan pikirannya, Dr. Fate berhasil membangunkan Ted Adam dan membuat dia mengatakan passwordnya. Shazam. Tepat saat yang lain muncul, Dr. Fate akhirnya harus tewas di tangan Sabak, di mana dia membangkitkan tentara neraka untuk menebar teror kepada Adriana dan rakyat Kandak, sehingga mereka semua akhirnya bersatu untuk melawan tentara-tentara Rorongkong tersebut. Saat Hawkman nyaris mati, muncullah Ted Adam yang langsung membogemnya, yang dari sini terjadilah pertarungan CGI tingkat tinggi dengan visual luar biasa yang memanjakan mata. Karena sumber kekuatan Sabak berasal dari iblis neraka, Ted Adam cukup kesulitan menghadapinya, sehingga Hawkman merasa perlu untuk membantu dengan memanfaatkan helm milik Dr. Fate untuk memperbanyak diri, sehingga hal itu memberikan kesempatan Ted Adam untuk mencengkram kedua tanduknya hingga dia berhasil membelahnya menjadi 2.
Setelah semua selesai, Ted Adam merasa jika namanya atau nama tersebut sudah ketinggalan zaman, sehingga dia memutuskan untuk mengganti namanya dengan So what should we call you? Terakhir, Black Adam pun menerima pesan dari Amanda Waller mengatakan jika kekuatannya menimbulkan ketakutan untuk sebagian besar umat manusia, sehingga dia perlu untuk mengirim seseorang yang pas untuk membuatnya mengerti, yaitu Kang Dadang. Tamat ending yang cukup mencucu adamkan. Kekuatan yang dimiliki Black Adam memang sangat-sangatlah luar biasa yang siapapun pasti ingin memilikinya, termasuk saya pribadi. Coba kalau punya kekuatan semacam itu, mungkin akan menjadi orang paling ditakuti di muka bumi. Gak ada yang berani ganggu, tak ada yang berani menyentuh, gak usah bayar pajak, gak perlu bayar tol, gak perlu nyicil rumah, mikirin stok beras dan lain-lain. Namun memang seiring dengan kekuatan besar, pasti muncul juga tanggung jawab yang besar, sama seperti yang sering dikatakan oleh pamannya Peter Parker. Tetapi ya, kembali lagi, ini hanya film yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Cukup jadi orang baik dan berguna untuk orang lain, itu sudah cukup untuk Anda menjadi seorang pahlawan tanpa perlu bisa terbang atau kebal terhadap peluru. Apabila fisik dan mental kita tidak sanggup untuk membela kebenaran atau ikut berperang memperjuangkan keadilan, Anda masih punya kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan dengan membantu sesama. Cukup ikhlaskan sedikit saja rezeki Anda untuk orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jika Anda ikhlas melakukannya, tentu akan menjadi sebuah kebaikan yang bahkan hal tersebut dijamin tidak akan pernah membuat Anda